Pernah nggak sih Anda dihadapkan pada tebakan simpel, kayak jumlah kelereng dalam botol gitu, tapi ternyata jawabannya jadi lebih akurat kalau tebakan banyak orang digabung. Aneh ya kedengarannya. Tapi fenomena ini nyata dan akan kita kupas tuntas hari ini. Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami bab 17 dari materi yang Anda berikan, judulnya Kekuatan Kecerdasan Kelompok. Kita mau cari tahu gimana ceritanya sekelompok orang, kalau kerjasamanya benar, bisa jadi jauh lebih pinter daripada individu paling berlian sekalipun. Siap? Siap banget. Kita akan eksplorasi bukti sama contoh-contoh nyata dari bab 17 ini ya. Kita lihat gimana kecerdasan kolektif ini bekerja, potensinya juga gede banget. Ini bukan teori doang loh, tapi soal hasil nyata kolaborasi yang efektif. Oke, mari kita mulai dari contoh yang paling dasar deh. Yang sering dipakai itu soal tebak-tebakan tadi. Intinya apa sih sebenarnya? Iya, contoh klasik memang soal menebak jumlah permen jelly dalam toples. Yang bikin menarik itu bukan permainannya, tapi hasilnya gitu. Rata-rata tebakan dari seluruh kelompok, nah ini penting, bahkan kalau ada yang nebaknya ngawur, itu hampir selalu lebih akurat. Lebih dekat ke jumlah sebenarnya dibanding tebakan perorangan. Oh gitu. Termasuk tebakan si ahli permen jelly? Betul. Bahkan ngalahin tebakan si ahli permen jelly sekalipun. Ini nunjukin yang namanya kebijaksanaan kolektif kan. Gabungan penilaian banyak orang itu bisa lebih presisi. Wow, jadi kerumunan bisa lebih bijak dari ahlinya sendiri ya, paling nggak dalam kasus ini. Tapi ini kan cuma permen. Prinsip ini berlaku juga nggak sih buat situasi yang lebih genting, yang taruhannya lebih gede? Tentu aja. Nah, di bab ini diangkat kasus yang dramatis banget. Hilangnya kapal selam nuklir Amerika Serikat USS Scorpion tahun 1968. Kapal ini kan gagal balik ke pangkalan. Angkatan Laut AS waktu itu tugasnya berat banget. Nemuin bangkai kapal di area pencarian yang luasnya ribuan mil persegi di Samudra Atlantik. Wah, itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami raksasa ya, di dasar laut lagi. Gimana caranya mereka bisa mempersempit area segede itu? Apa murni untung-untungan atau ada metode khusus? Bukan untung-untungan. Angkatan Laut AS pakai pendekatan yang cerdas, dipimpin sama Dr. John Craven. Mereka ngumpulin tim ahli yang beragam banget. Ada pakar kapal selam, matematikawan, spesialis penyelamatan, ahli kelautan juga. Kuncinya nih, mereka nggak cuma ngandelin satu pendapat ahli aja. Oke, terus. Mereka menerapkan metode yang dikenal sebagai penalaran Bayesian. Penalaran Bayesian, wah kedengerannya ilmiah banget. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Gimana tuh? Intinya gini deh, bayangin Anda punya banyak peta harta karun yang beda-beda, ya kan? Mungkin ada yang salah, ada yang nggak lengkap. Nah, metode Bayesian ini kayak cara cerdas buat gabungin semua info dari peta-peta itu. Jadi kita pertimbangin seberapa yakin kita sama tiap peta, terus hasilnya jadi perkiraan lokasi harta karun yang jauh lebih bagus daripada cuma ngikutin satu peta doang. Oke. Jadi menggabungkan banyak perkiraan yang nggak sempurna gitu ya? Tepat. Setiap ahli di tim Craven itu diminta ngasih skenario terbaik mereka soal nasib Scorpion. Gimana kemungkinan tenggelamnya, perkiraan lokasi terakhir berdasarkan data yang ada, terus seberapa besar probabilitas skenario mereka benar. Malah mereka sampai bikin taruhan kecil pakai botol Chivas Regal buat skenario yang paling mungkin. Hah? Serius pakai taruhan Chivas Regal? Haha, iya mungkin biar nambah bumbu analisis probabilitasnya ya. Tapi inti sebenarnya itu penggabungan matematis dari semua skenario dan tingkat keyakinan yang beda-beda tadi. Lalu, gimana hasil penggabungan peta-peta para ahli ini? Akurat nggak? Hasilnya mencengangkan. Lokasi akhir yang diprediksi oleh kelompok ahli ini, setelah semua data digabung pakai model Bayesian itu, cuma meleset sekitar 200 meter dari lokasi bangkai Scorpion yang akhirnya ditemuin di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Wow, cuma 200 meter? Itu dekat banget. Iya, dan yang paling penting, nggak ada satupun ahli dalam tim itu yang tebakan individunya bisa seakurat hasil gabungan tadi. Ini bukti kuat banget kan kalau penilaian kolektif yang terstruktur, yang ngerangkum keragaman pandangan, itu bisa ngalahin keahlian individu terbaik sekalipun. Bukan cuma satu penilaian, tapi pekerjaan yang terus-menerus gitu. Apa mereka juga lebih produktif? Tentu, contoh paling gamblang di arah kita sekarang ya Wikipedia. Di bab ini disebutin soal studi penting di jurnal Nature tahun 2005, mereka bandingin akurasi artikel Science di Wikipedia yang ditulis ribuan sukarelawan anonim global sama Ensiklopedia Britannica. Oh, yang ensiklopedia terkenal itu ya.
yang dulu jadi standar emas, ditulis para ahli bayaran. Saya penasaran hasilnya gimana. Dulu kan banyak yang ngeremehin Wikipedia tuh. Hasilnya waktu itu ya, wah bikin kaget banyak pihak. Tingkat akurasinya sebanding. Tim Nature nemuin jumlah kesalahan faktual serius yang hampir sama di topik sains yang mereka bandingin di kedua ensiklopedia itu. Serius? Sebanding? Pilih karya skala masif yang akurat. Dan ini keunggulan lainnya, bisa terus diupdate secara real time. Beda banget sama ensiklopedia cetak. Bener juga ya. Itu bener-bener ngubah cara pandang kita soal gimana pengetahuan bisa diciptain dan dikelola. Selain Wikipedia, ada contoh kolaborasi skala gede lainnya nggak? Ada, bab ini juga nyebutin proyek open source lain kayak OpenStreetMap. Ini semacam Wikipedia tapi buat peta. Sukarelawan pakai GPS buat metain detail lingkungan yang nggak ada di peta komersial, kayak letak bangku taman atau jalur sepeda gitu. Oh iya, pernah dengar. Terus ada juga HapMap Project. Ini kolaborasi ilmuwan internasional dari banyak negara, ada AS, Inggris, Jepang, Cina, Nigeria, pokoknya banyak. Tujuannya metain variasi genetik manusia. Semua datanya dibuka buat publik, jadi fondasi riset buat banyak ilmuwan lain. Ini nunjukin efisiensi kelompok buat nangani tugas kompleks skala global. Oke, jadi kelompok bisa akurat, bisa produktif skala besar. Tapi kan kita tahu ya, nggak semua kelompok kerja itu efektif. Apa sih rahasianya? Gimana caranya kecerdasan kolektif ini muncul? Apa yang bikin satu kelompok lebih pintar dari yang lain? Nah, ini pertanyaan krusial. Sumber Anda merujuk penelitian Anita Waller dan timnya. Mereka nemuin adanya faktor kecerdasan kolektif atau disebut juga faktor C. Semacam IQ tapi buat kelompok gitu. Faktor ini bisa prediksi kinerja kelompok dalam macam-macam tugas. Faktor C. IQ anggota paling pintar di kelompok itu. Tunggu dulu. Jadi, ngumpulin orang-orang jenius aja nggak jamin kelompoknya jadi cerdas secara kolektif. Ini agak lawan intuisi ya. Terus apa dong yang lebih penting? Tepat. Yang justru korelasinya kuat sama tingginya faktor C itu adalah dinamika interaksi dalam kelompoknya. Ada 3 faktor utama nih. Pertama, tingkat sensitivitas sosial rata-rata anggota kelompok, jadi kemampuan mereka baca emosi dan isyarat nonverbal satu sama lain. Sensitivitas sosial. Iya. Kedua, distribusi giliran bicara yang merata. Kelompok di mana semua orang punya kesempatan kontribusi cenderung lebih cerdas daripada yang didominasi 1-2 orang aja. Ketiga, proporsi perempuan dalam kelompok. Penelitian ini nemuin korelasi positif yang peneliti duga terkait sama rata-rata sensitivitas sosial perempuan yang cenderung lebih tinggi. Oke, jadi Jadi ini bukan soal siapa individunya, tapi bagaimana mereka berinteraksi sebagai sebuah tim. Itu kuncinya. bukan cuma soal ngumpulin informasi ya, tapi kualitas interaksi sosialnya itu penting banget. Tepat. Menarik banget nih. Apa ini artinya kelompok juga bisa ngelahirin sesuatu yang benar-benar baru, berinovasi gitu, bukan cuma menilai atau ngumpulin info aja? Tepat sekali. Kecerdasan kolektif juga jadi motor penggerak inovasi. Contoh paling monumental yang dibahas itu ya penciptaan internet. Kita sering ngebayangin ada penemu tunggal gitu kan. Ya, biasanya gitu. Jadi bukan ditemukan satu orang jenius di garasi rumahnya gitu ya. Saya kira ada tokoh sentralnya. Sama sekali bukan karya tunggal. Cikal bakal internet, ARPANET, itu buah kolaborasi intensif. Proyek ini diprakarsai oleh DARPA, Lembaga Riset Pertahanan AS. Mereka bikin tim yang libatin staf internal DARPA, terus ngontrak perusahaan swasta namanya BBN Technologies. BBM, kenapa mereka? Nah, ini menarik. Banyak perusahaan besar lain waktu itu nolak idenya karena dianggap terlalu gila. Terus DARPA juga ngegandeng beberapa universitas top kayak UCLA, Stanford sebagai titik awal jaringan. Jadi, keroyokan banget. Oke, jadi banyak pihak terlibat ya. Bahkan ide teknis kuncinya, yaitu packet switching. Nah, istilah ini sering disebut nih. Apa itu packet switching secara sederhana, biar gampang dipahami? Oke, bayangin Anda ngirim surat yang panjang banget. Nah, packet switching itu kayak motong surat panjang itu jadi potongan-potongan kecil, terus dimasukin ke amplop-amplop kepisah. Ngirimnya bisa lewat rute yang beda-beda kalau perlu, tiap amplop ada alamat tujuannya. Oh, jadi dipecah-pecah gitu ya datanya? Betul, ini bikin pengiriman data lebih efisien dan jaringannya lebih tahan banting kalau ada satu jalur rusak. Nah, ide ini pun muncul hampir barengan di 2 tempat beda. Ada Paul Byron di AS sama Donald Davis di Inggris. Jadi internet itu contoh klasik team science, kolaborasi antar lembaga dan individu. Penemuan segede ini lahir dari kerja kelompok. Contoh yang kuat banget.
Ada nggak contoh inovasi kelompok yang lebih baru, mungkin yang pendekatannya nggak terduga gitu? Ada lagi nih dari DARPA. Mereka emang jagonya ya bikin tantangan kolaborasi yang nggak biasa. Mereka ngadain tantangan, temuin 10 balon cuaca merah raksasa yang mereka lepas di lokasi acak di seluruh AS. Hadiahnya $40.000 buat tim pertama yang laporin lokasi ke 10 balon itu. 10 balon tersebar di seluruh Amerika. Wah, kedengerannya kayak misi mata-mata nih. Gimana cara ngelacaknya secepat mungkin coba? Tim pemenang dari MIT berhasil nemuin semuanya cuma dalam waktu kurang dari 9 jam. Cepet banget kan? Gila, kurang dari 9 jam. Gimana caranya? Kuncinya bukan cuma ngerahin banyak orang lewat internet. Inovasi mereka itu ada di desain skema insentif yang brilian banget. Mereka nawarin $2.000 buat penemu balonnya. Tapi ada juga $1.000 buat orang yang ngajak si penemu itu. Terus $500 buat orang yang ngajak si pengajak. Dan seterusnya ke bawah. Kayak skema piramida gitu, tapi buat tujuan bagus. Wah, cerdas banget. Jadi mereka nggak cuma minta tolong, tapi ngerancang sistem biar orang termotivasi nyebarin info dan ngerekrut orang lain. Mereka kayak ngehack ke sistem sosial gitu ya. Tepat. Ini bukan cuma soal ngumpulin informasi, tapi nyiptain mekanisme baru buat mobilisasi ribuan orang secara efektif dan super cepat. Ini inovasi dalam metode kolaborasinya itu sendiri. Mereka menang bukan cuma karena teknologi, tapi karena pemahaman mendalam soal insentif dan jaringan sosial. Keren kan? Keren banget. Tadi kita ngobrol soal keragaman tim ya. Nah, gimana kalau anggota timnya itu dari disiplin ilmu yang beda banget? Apa itu malah jadi penghalang komunikasi? Atau justru bisa micu ide baru? Justru seringnya di persimpangan disiplin ilmu itulah muncul lompatan inovasi. Bab ini ngasih contoh tim di Universitas Stanford yang unik. Mereka gabungin ahli biologi evolusioner sama ahli biologi molekuler. Kombinasi yang nggak biasa tuh. Apa yang mereka teliti bareng? Jadi ahli biologi evolusioner itu mempelajari gimana hewan kayak kadal air atau newt bisa numbuhin lagi anggota tubuh yang putus. Kemampuan yang nggak dimiliki mamalia kan? Nah, ahli biologi molekuler paham mekanisme gen di tingkat sel. Terus apa hubungannya? Dengan nyatuin dua perspektif ini, mereka nemuin sesuatu yang penting. Newt itu ternyata bisa matiin sementara gen penekan tumor tertentu pas lagi regenerasi. Gen ini kalau di mamalia selalu aktif buat cegah kanker, tapi ya itu, sekaligus menghambat regenerasi jaringan. Lalu apa terobosannya dari situ? Dengan niru proses di Newt, yaitu nonaktifin gen penekan tumor yang relevan di sel tikus dewasa, tim ini berhasil mundurin sel otot tikus itu jadi kondisi kayak sel punca atau stem cell yang bisa perbaiki jaringan. Wah, serius? Keren banget. Iya, ini buka kemungkinan baru buat pengobatan regeneratif di masa depan, mungkin tanpa perlu sel punca embrionik yang kontroversial itu. Ini hasil langsung dari kolaborasi lintas batas ilmu. Ada contoh lain nggak dari persilangan ilmu yang menarik kayak gitu? Ada bidang yang namanya swarm intelligence atau kecerdasan kawanan. Ini persilangan antara ekologi yang pelajari perilaku koloni semut atau lebah sama ilmu komputer. Swarm intelligence. Kayak kecerdasan kerumunan gitu ya? Mirip, tapi lebih ke perilaku kolektif hewan sosial. Misalnya nih, cara semut secara kolektif nemuin jalur terpendek ke makanan pakai jejak kimia atau feromon. Itu menginspirasi algoritma komputer namanya Ant Colony Optimization. Dipakai buat cari solusi efisien masalah logistik atau jaringan. Oh, jadi niru cara kerja semut ya buat algoritma komputer. Betul. Sebaliknya juga gitu. Simulasi komputer atau robot dipakai buat nguji model perilaku kawanan yang diajuin ahli ekologi. Jadi ada transfer ide dua arah yang saling nguntungin antar bidang. Menarik banget ya gimana alam sama teknologi bisa saling menginspirasi gitu. Tapi kita juga tahu lah ya, nggak semua upaya kelompok itu berhasil. Pasti ada dong momen ketika kecerdasan kelompok ini gagal total. Tentu saja. Penting banget nih, kecerdasan kelompok itu cuma bakal muncul kalau ada kolaborasi yang efektif. Bab ini nyinggung peristiwa tragis 911 sebagai contoh kegagalan kolaborasi. Sumber ini nyatain kalau berbagai badan intelijen AS waktu itu, CIA, NSA, FBI, dan lainnya, itu punya potongan informasi penting sebenarnya. Tapi nggak nyambung informasinya. Ya, gagal buat berbagi dan ngehubungin titik-titik informasi itu secara efektif antar lembaga. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jadi meskipun punya banyak ahli dan data, kalau mereka nggak terhubung atau nggak ngobrol satu sama lain, ya gambar besarnya nggak akan kelihatan gitu ya?
Tepat, informasi yang kepecah-pecah dan nggak terintegrasi dalam silo lembaga masing-masing itu jadi penghalang gede. Peristiwa itu kan kemudian dorong reformasi signifikan buat bikin mekanisme berbagi informasi dan koordinasi yang lebih baik di komunitas intelijen AS. Meskipun ya, tantangannya tetap ada. Jadi ini nunjukin betapa krusialnya struktur sama budaya kolaborasi ya, biar potensi kolektif itu bisa keluar. Apalagi buat masalah yang risikonya tinggi. Kegagalan kolaborasi bisa fatal banget akibatnya. Betul sekali. Nah, ngomongin soal hambatan kolaborasi, di dunia sains kan sering tuh ada isu kompetisi, hak paten, publikasi duluan. Gimana caranya kelompok bisa ngatasin ini buat masalah besar kayak penyakit kompleks gitu? Ini poin penting banget. Dan ini bawa kita ke contoh kolaborasi yang sangat inspiratif, yang jadi sorotan juga di bab 17, ADNI, atau Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. ADNI, apa itu? Jadi gini, riset penyakit Alzheimer itu selama puluhan tahun jalannya relatif lambat. Salah satu sebabnya tiap lab pakai metode pencitraan otak atau tes penanda biologis biomarker yang beda-beda. Terus sering banget data mentahnya nggak dibagi karena persaingan. Jadinya susah bandingin hasil atau bangun gambaran utuh. Oke, jadi masalah klasik di dunia riset ya, semua jalan sendiri-sendiri. Terus apa yang dilakukan ADNI secara beda buat dubrak kebuntuan ini? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, ADNI ini ngelakuin sesuatu yang radikal banget waktu itu. Ini konsorsium gede yang nyatuin macam-macam pihak. Pemerintah AS lewat NIH, terus ada sekitar 20 perusahaan farmasi besar yang biasanya saingan ketat kan, dan juga pusat-pusat akademis. Wah, perusahaan farmasi gabung. Terus? Kesepakatan intinya itu yang revolusioner. Nggak ada kepemilikan data individu atau hak paten eksklusif atas data mentah yang dikumpulin ADNI. Semua data scan otak, hasil tes cairan spinal, data kognitif, genetik dari ratusan partisipan studi, itu langsung tersedia secara online, bisa dianalisis sama siapa aja di seluruh dunia. Wow, perusahaan farmasi setuju, danain riset mahal tapi nggak bisa langsung matenin penemuan dari data mentahnya. Gimana bisa? Apa untungnya buat mereka? Karena para pemimpin di semua pihak yang terlibat itu sadar masalah Alzheimer ini terlalu gede dan mendesak buat dipecahin sendiri-sendiri. Mereka istilahnya bertaruh gitu. Dengan nyiptain sumber data bersama yang berkualitas dan standar, kemajuan bakal jauh lebih cepat kalau semua orang bisa akses. Jadi mereka mikir jangka panjang ya? Iya. Keuntungan jangka panjang buat industri adalah kemajuan kolektif. Ini bakal percepat penemuan target obat atau biomarker yang lebih baik, nah itu baru bisa mereka kembangin lebih lanjut. Dan ternyata berhasil, banyak terobosan dalam diagnosis dini Alzheimer itu lahir dari analisis data ADNI oleh berbagai peneliti global. Luar biasa modelnya. Betul, ini pergeseran paradigma banget. Dari pengetahuan itu milik pribadi, jadi pengetahuan itu milik bersama demi kemajuan kolektif. Model ADN ini sukses banget sampai sekarang diadopsi buat penyakit lain, kayak Parkinson juga. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan mendalam kita hari ini, dari bab 17, kecerdasan kelompok itu nyata dan dampaknya bisa gede banget ya. Mulai dari tebakan yang lebih akurat, bangun ensiklopedia raksasa kayak Wikipedia, sampai dorong inovasi transformatif kayak internet dan kemajuan riset medis. Tapi kuncinya bukan cuma ngumpulin banyak orang aja. Kayak yang kita lihat tadi, gimana kelompok itu interaksi, sensitivitas sosial, kesetaraan partisipasi, keragaman perspektif itu nentuin banget. Terus struktur insentif yang pas, kemauan berbagi info secara terbuka kayak ADI, sama kemampuan kolaborasi lintas batas disiplin atau organisasi juga krusial. Jadi ada syarat-syaratnya ya biar bisa berhasil? Iya, tanpa elemen-elemen ini, potensi kolektif bisa gagal terwujud. Malah bisa berakhir buruk kayak contoh kegagalan intelijen tadi. Benar sekali. Kekuatan ini perlu dirawat dan dirancang ya. Bukan sihir, tapi hasil dari proses, struktur, dan interaksi yang tepat. Kolaborasi efektif itu butuh usaha ternyata. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Ngelihat contoh-contoh tadi di lingkungan kerja atau komunitas Anda, gimana ya prinsip-prinsip kecerdasan kolektif ini bisa diterapin lebih baik lagi? Peluang baru apa yang mungkin kebuka kalau kita bisa ngatasin silo-silo informasi dan ego? Terus kolaborasi secara lebih terbuka dan terstruktur? Mungkin kayak model ADNI gitu buat ngatasin tantangan besar yang kita hadapi bareng-bareng.
Sebuah pemikiran yang menantang sekaligus penuh harapan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.